Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ila akhir ayat. Ikhwani, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah sebagai bukti bahwa kita mensyukuri nikmatnya. Mudah-mudahan kita berhak untuk mendapatkan nikmat yang lebih dari yang sudah kita dapatkan. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dalam keberkahan, insyaallah kita akan mengkaji ke depannya terkait dengan satu kitab penting yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ra'isul Ittihadil Ulama Al-Alami, Ketua Persatuan Ulama Sedunia, yang beberapa bulan yang lalu telah meninggalkan kita. Nama kitab ini adalah Malamih Al-Mustama' Al-Muslim, yaitu masyarakat yang berbasiskan Islam. Apakah kemudian tujuan kita belajar menyampaikan inti daripada kitab ini adalah untuk membentuk masyarakat Islam dan memaksakan Islam kepada orang yang bukan Islam? Tidak. Karena kita sesungguhnya mengetahui bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Apa yang ada di dalam Islam berupa ajaran-ajarannya adalah kebaikan buat semuanya, bukan hanya manusia, bahkan binatang, bahkan tumbuh-tumbuhan berbahagia dengan kehadiran Islam. Makanya kemudian setiap perintah dia dalam Islam, pasti di balik perintah itu ada kebaikan. Pun begitu ketika yang datang adalah larangan. Sesungguhnya di balik setiap larangan yang Allah sampaikan kepada kita untuk kita menahan diri untuk tidak melakukannya, di balik larangan itu sesungguhnya ada kebaikan buat kita semuanya ketika kita meninggalkan. Karena hakikat sesuatu yang dilarang dalam Islam oleh Allah maupun Rasulullah SAW pasti di dalamnya ada mudarat. Maka kemudian semakinlah kita perlu untuk menguatkan hati kita dengan berislam secara kafah. Karena Islam ini Allah sudah tetapkan sebagai penutup semua agama yang pernah ada, penutup risalah yang pernah Allah utus kepada manusia, dan itu mutlak adanya. Makanya kemudian ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quran itu bukan surat An-Nas, tetapi surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Itu Allah yang menyebutkan bahwa agama Islam ini memanglah agama yang sempurna. Maka tidak boleh ada keraguan bagi kita. Masalah dunia ini tidak ada jawabannya dalam Islam. Ada jawabannya. Termasuklah dalam hal bagaimana kita membentuk masyarakat yang di bawah naungan ajaran Islam. Kita tidak ingin merubah konstitusi kita sebagai warga negara Indonesia. Tidak. Bhinneka Tunggal Ika yang sudah menjadi moto kita, tidak. Tetapi sesungguhnya kita sebagai pribadi-pribadi muslim, konsekuensi daripada keislaman kita itu adalah kita mesti berislam secara total. Maka ketika kita bermasyarakatlah sebagai seorang muslim. Jangan menyesuaikan. Sekarang banyak ketika kalau kita menyesuaikan itu sama seperti bunglon yang kita di mana di sekitar kita warna hijau, kita pun menghijau. Di mana sekitar kita membiru, kita pun membiru. Padahal tidak demikian dalam Islam ini. Maka
tuntunan yang sudah ada dalam Islam, sesungguhnya kita tinggal mengikutinya. Allah sudah sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan bagimu nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku hanya redha Islam sebagai agama. Itu Allah yang menyebutkan. Maka kemudian ditekankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Sesiapa saja yang mencari agama dalam ayat ini dalam tafsiran ulama, bukan masalah identitas agamanya, bukan, termasuk ajarannya. Itu maknanya apa? Siapa saja yang mencari ajaran hidup dia sebagai seorang muslim selain daripada ajaran Islam, maka dalam persoalan akidah kita adalah akidah Islam. Dalam persoalan muamalah kita adalah muamalah Islam. Dalam persoalan ijtima, bermasyarakat, sosial, istimewa kita adalah istimewa Islam. Persoalan kita ngumpul, bermasyarakat dalam kebinekaan, itu adalah fitrah yang datang dari Allah. Allah yang menentukan kita berbeda-beda. Pun kita sadari dalam Islam ini, persoalan hidayah tidak boleh dan tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Itu wilayah mutlak Allah Ta'ala. Makanya kemudian berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak seorang pun yang mampu menyesatkan. Wa may yudlilhu, siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Maka kita yang sudah mendapatkan hidayah Islam ini sesungguhnya sudah mudah. Kita tinggal memperbaiki kualitas Islam. Makanya kemudian kalau kita dalam segala hal yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini, mesti tolak ukur kita sebagai seorang muslim adalah Islam. Ketika duduk di kursi kepemimpinan, maka kepemimpinan kita lekat sebagai seorang muslim, taat kepada ajaran Islam. Begitu kalau kita sebagai rakyat, begitu kalau kita sebagai bawahan, begitu apapun yang menjadi profesi kita dalam hidup ini, sebagai seorang muslim lekat di dalam hati kita, sesungguhnya kita adalah seorang yang dituntut untuk mengikuti totalitas ajaran Islam. Makanya kalau tidak, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa saja yang mencari ajaran aturan hidup selain daripada Islam, maka tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kemudian kita perlu kembali membangun dasar-dasar kita bermasyarakat, dasar-dasar kita bersosialisasi dengan orang lain, berhubungan dengan sesama manusia, itu di atas akidah. Maka pembahasan utama yang paling pertama ditekankan dalam kitab Syekh Yusuf Qaradawi ini adalah dalam membentuk masyarakat yang berbasis Islam itu sesungguhnya fondasi utamanya adalah akidah, iman. Karena inilah pancaran yang akan mengontrol kita untuk senantiasa tahu di posisi mana dan bagaimana kita seharusnya. Karena hakikat daripada iman menurut sebagian besar ulama dalam kesimpulannya, al-iman tasdiqum bil qalb, adalah sesuatu yang kita yakini dalam hati kita, iqrarum bil lisan, yang kita ikrarkan dengan lisan kita. Maka bahasa-bahasa yang keluar dari lisan kita kontrol dengan iman, kontrol dengan iman, wal amal bil arkan. Dan anggota tubuh kita ini hendaknya menjadi sarana kita untuk merefleksikan
apa yang sudah kita yakini dalam hati kita dan apa yang sudah kita ikrarkan dalam lisan kita. Inilah hakikat daripada iman itu sendiri. Dan semua itu tidak lain tujuannya hanya kepada yang satu. Yang satu, Dia yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mempersatukan, bukan kalimat yang meruntuhkan, bukan kalimat yang mempecah belahkan. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, kalau disadari semua umat yang mengikut kepada ajaran para nabi dan rasul, pasti kita ketemu. Pasti kita ketemu. Pasti kita bisa bersatu. Karena Tuhan kita adalah Dia yang satu, dan kalimat yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah, pun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ini perlu proses. Bahkan faktanya hari ini di tengah-tengah kita pun sebagai kaum umat Islam masih juga jauh daripada konteks akidah dan tauhid secara murni kepada Allah Ta'ala. Banyak yang sudah bercampur aduk, sehingga kita sulit untuk bersatu dan sulit untuk disatukan. Padahal kalimat yang kita ucapkan sama, kalimat yang kita yakini sama, dan kalimat yang kita ingin berakhir dari kehidupan dunia ini nanti juga kalimat yang sama. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Inilah esensial penting daripada kita membangun masyarakat Islam ini di atas tauhid, di atas akidah yang benar, yaitu akidah Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.